Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Syaifullah Azhari Sitompul dengan NIM 210601171200016. Di sini saya akan menjelaskan metode dan model perakiraan kebutuhan energi listrik. Buku ini disusun oleh Bapak Insinyur Agung Nugroho, Magister Komputer. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter permintaan energi dan sedikit paramalan. Untuk pendahuluan, energi adalah kemampuan untuk mengubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Jenis-jenis energi antara lain yaitu energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi cahaya, dan lain-lain. Energi dapat diperoleh dan digunakan secara langsung seperti energi panas dan energi cahaya dari matahari, energi potensial air, dan sebagainya. Ada pula energi yang diperoleh dari hasil konversi energi bahan-bahan pembawa energi. Bahan pembawa energi atau biasa disebut bahan bakar, misalnya itu BBM, batu bara, kayu, dan lain-lain. Semakin besar volume kegiatan manusia, berarti semakin besar pula kebutuhan energinya. Korelasi antara pemakaian energi dan PDB atau pendapatan domestik bruto sebagai salah satu indikator perekonomian menunjukkan bahwa pemakaian energi berbanding lurus dengan tingkat PDB. Kemudian saya akan menjelaskan parameter permintaan energi. Yang pertama yaitu elastisitas dan intensitas permintaan energi. Elastisitas permintaan sendiri yaitu suatu ukuran atau parameter yang menyatakan perubahan permintaan energi dengan adanya perubahan parameter yang lain. Misalnya tingkat pendapatan, harga energi, dan sebagainya. Untuk rumusnya yaitu epsilon sama dengan delta volume permintaan energi dibagi dengan delta pendapatan. Kemudian untuk intensitas pemakaian energi yaitu parameter yang menyatakan bahwa besarnya pemakaian energi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang mempunyai satuan volume energi dibagi volume kegiatan, misalnya liter per kilometer atau liter per orang atau liter per rupiah. Persamaan intensitas ini atau I dapat dirumuskan dengan I sama dengan volume sama dengan volume pemakaian energi per volume aktivitas. Intensitas energi biasanya dinyatakan dalam SBM atau setara barel minyak per juta rupiah nilai tambah, yang menyatakan besarnya pemakaian energi untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah. Semakin kecil intensitas energinya, berarti tingkat pemakaian energinya semakin efisien atau semakin hemat dalam menghasilkan nilai tambah. Yang kedua yaitu pendekatan demand dan pendekatan supply. Perkiraan permintaan energi dapat dilakukan dengan pendekatan demand dan pendekatan supply. Pendekatan demand artinya permintaan energi dihitung dari permintaan energi oleh masing-masing sektor pemakai energi. Sedangkan pendekatan supply adalah perhitungan permintaan energi yang didasarkan pada data perkembangan pemasokan energi. Pendekatan demand lebih sulit dilakukan dan lebih banyak membutuhkan data, sedangkan pendekatan supply. Kemudian ketiga itu energi final dan energi end use. Energi final adalah energi yang siap digunakan di titik konsumen. Energi final dapat dibagi dua yaitu energi final komersial dan energi final non-komersial. Pembagian ini tidak dapat dilakukan secara tegas, namun pada umumnya energi dari biomasa dikelompokkan dalam energi non-komersial. Kemudian energi end use adalah energi yang langsung digunakan oleh konsumen, misalnya energi panas untuk memasak, atau energi cahaya untuk lampu, dan sebagainya. Pembahasan energi end use akan sangat terkait dengan kegiatan teknologi dan efisiensi alat konversi energi. Alat konversi energi misalnya lampu listrik, kompor, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pembagian sektor pemakai energi. Pembagian sektor pemakaian energi dapat ditemukan dalam berbagai format. Format pembagian sektor pemakai energi di Indonesia antara lain yaitu format BPS, format DJLPE, format Pertamina, dan format PLN. Saya akan menjelaskan pertama yaitu format BPS. Format BPS atau Badan Pusat Statistik merupakan pembagian pemakaian energi berdasarkan pembagian jenis kegiatan BPS, yaitu sektor rumah tetangga, sektor komersial dan pemerintahan, sektor industri pengolahan, sektor transportasi, kemudian sektor konstruksi, sektor pertanian, dan terakhir sektor pertambangan. Pembagian sektor BPS ini tidak umum digunakan dalam kajian energi. Pembagian ini sangat
lengkap sehingga dapat menggambarkan seluruh kegiatan pemakaian energi. Pembagian ini cocok digunakan untuk kajian pemakaian energi dari sisi permintaan atau demand. Dengan format ini, pembagian sektor akan dengan mudah dikaitkan dengan PDB. Kelemahan dari pembagian ini adalah data-data itu sangat sulit dikumpulkan. Kemudian format DJLPE merupakan pembagian sektor yang paling umum dilakukan. Sektor pemakaian energi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor komersial, yang ketiga sektor industri, dan keempat sektor transportasi. Data yang tersedia sampai saat ini masih dibagi menjadi 3, di mana sektor rumah tangga dan sektor komersial digabungkan, sehingga sektor industri dalam klasifikasi ini mencakup semua sektor produksi, yaitu industri manufaktur, konstruksi, pertanian, pertambangan. Pada umumnya data yang tersedia adalah data dari sisi pemasokan seperti penjelasan Pertamina, PLN, PGN, DIT Batubara. Yang ketiga yaitu format Pertamina, di mana format Pertamina adalah pembagian sektor berdasarkan pemasokan Pertamina. Bahan bakar yang dipasok Pertamina adalah BBM, gas bumi, dan LPG. Pembagian sektornya itu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor industri, yang ketiga sektor transportasi, yang keempat sektor pembangkit listrik. Dalam format ini dianggap semua minyak tanah untuk sektor rumah tangga dan semua BBM dari SPBU dianggap digunakan untuk sektor transportasi. Yang keempat yaitu format PLN. Format PLN adalah pembagian berdasarkan kelompok pelanggan PLN, terdiri dari sektor rumah tangga, sektor komersial, sektor industri, sektor publik, dan sektor sosial. Dari keempat format di atas, yang saya sebutkan tadi, masing-masing pembagian sektor mempunyai perbedaan dalam mendefinisikan sektornya, sehingga tidak dapat membandingkan secara langsung suatu sektor dengan sektor lainnya. Kemudian karakteristik sektor-sektor pemakai energi. Pembahasan mengenai karakteristik sektor ini berkaitan erat dengan metode pembagian sektor. Pembahasan dalam tulisan ini dibahas sektor menurut pembagian PLN. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga umumnya dibagi menjadi golongan tarif R1, R2, R3, mengacu kepada batas KWH pelanggan energi listrik. Kemudian pemakaian energi per kapita akan meningkat sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita. Komposisi energi rumah tangga akan semakin mengarah ke energi komersial dengan semakin naiknya pendapatan. Kemudian sektor komersial atau bisnis mencakup semua kegiatan yang menghasilkan jasa, termasuk juga jasa perdagangan, penginapan, keuangan, hiburan, sosial. Jasa perdagangan mencakup rumah makan, di mana dalam rumah makan mencakup proses pengolahan makanan yang sebetulnya termasuk dalam sektor industri pengolahan, namun dimasukkan ke dalam sektor komersial atau bisnis. Kemudian yang ketiga itu sektor industri, mencakup semua kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Industri dikelompokkan dalam industri makanan, tekstil, kayu, kertas, minyak, logam, kimia, dan logam permesinan, dan lain-lain. Dalam industri, daya saing produk adalah hal yang utama, sehingga upaya menekan biaya produksi harus dilakukan, demikian juga dalam hal biaya pemakaian energi listrik. Kemudian sektor publik dan sosial atau umum, di mana mencakup semua kegiatan pelayanan masyarakat, di mana dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan energi listrik, termasuk dalam sektor ini adalah kantor pemerintahan, rumah sakit, tempat ibadah, institusi pendidikan, lampu penerangan jalan umum, dan pelayanan umum lainnya, sehingga sektor ini tidak sangat dikhususkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode perkiraan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Perkiraan kebutuhan energi listrik termasuk dalam ranah perencanaan energi terpadu dalam konteks rencana pembangunan sosial ekonomi. Pengembangan sumber daya energi didasarkan pada kebijakan energi umum yang memperhitungkan pertumbuhan permintaan energi baik untuk ekspor dan keperluan dalam negeri dan kemampuan untuk menyediakan pasokan energi dalam negeri yang strategis dalam jangka panjang. Perencanaan perkiraan kebutuhan tenaga listrik pada umumnya dipisahkan untuk area kecil dan area yang luas. Pemisahan tersebut diperlukan untuk perencanaan pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik. Kemudian program-program pemerintah yang memengaruhi kebijakan perencanaan energi listrik antara lain yaitu pertama, ketidaktergantungan penggunaan minyak bumi dan dapat melakukan diversifikasi sumber energi lainnya seperti tenaga air, batu bara, energi panas bumi, nuklir, dan sumber energi lainnya. Dilanjutkan dengan dikembangkan. Kemudian dalam mengelola pasokan listrik bagi masyarakat harus
memperhatikan bahwa kualitas layanan terus ditingkatkan dengan menjaga kualitas tegangan, frekuensi, kestabilan, keandalan layanan, dan sebagainya. Ketidakpastian perkiraan permintaan energi listrik meliputi yang pertama itu situasi ekonomi internasional, yang kedua yaitu situasi ekonomi dalam negeri, dan yang ketiga yaitu harga minyak dunia. Kemudian metode perkiraan permintaan energi, di mana kajian perkiraan permintaan energi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu pertama metode pertumbuhan, kedua metode ekonometrik, yang ketiga metode intensitas, yang keempat metode analisa sistem. Metode pertumbuhan. Untuk melakukan perkiraan dengan metode ini, diperlukan data pemakaian energi selama beberapa tahun. Untuk perkiraan permintaan energi masa mendatang adalah data pemakaian tahun dasar dikalikan suatu angka pertumbuhannya. Pola pertumbuhannya dapat berupa pertama yaitu pertumbuhan tahunan dan realita pertumbuhan tahunan, yang kedua pertambahan tahunan dan rata pertambahan tahunan. Kelebihan metode ini adalah kesederhanaannya. Kelemahannya adalah perkiraan ini bersifat statis, sehingga tidak mampu mempresentasikan hal-hal yang memengaruhi permintaan energi. Kemudian metode ekonometrik. Metode ekonometrik lebih sempurna dibandingkan metode pertumbuhan, yaitu dengan membuat korelasi besarnya permintaan energi dengan besaran-besaran lain seperti jumlah penduduk, pendapatan, harga energi, dan sebagainya. Berdasarkan korelasi antara besaran-besaran tersebut selama beberapa tahun atau korelasi historis, kemudian dibuat suatu persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara besaran-besaran tersebut. Kelebihan metode ekonometrik, kemampuannya itu mengkorelasikan permintaan energi dengan besaran-besaran yang mempengaruhinya, sehingga dapat memperkirakan dampak perubahan besaran-besaran tersebut terhadap permintaan energi di masa mendatang. Kelemahannya yaitu memerlukan data yang lebih banyak. Ketepatan perkiraan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas data. Yang ketiga yaitu metode intensitas. Untuk metode ini disebut juga dengan metode akunting atau akunting energi atau energi accounting, merupakan perhitungan atau perkiraan permintaan energi secara bottom up. Permintaan energi total merupakan perjumlahan dari permintaan energi per sektor atau per kegiatan. Permintaan energi adalah perkalian dari volume kegiatan dikalikan intensitas pemakaian energi per kegiatan. Untuk rumusnya itu permintaan energi sama dengan aktivitas kali intensitas. Langkah perhitungan dalam metode ini yang pertama itu menentukan pembagian sektor pemakaian energi, kedua menentukan besaran aktivitas pemakaian energi masing-masing sektor dengan sektor pemakaian energi, kemudian menghitung intensitas pemakaian energi masing-masing sektor, menghitung permintaan energi masing-masing sektor, kemudian menghitung permintaan energi total. Untuk kelebihan metode ini yaitu kemampuannya untuk merinci permintaan energi per kegiatan sehingga dapat mengkaji perilaku pemakaian energi per kegiatan secara rinci dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Kekurangannya yaitu kebutuhan datanya yang banyak, berarti waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Kemudian metode yang terakhir metode analisa sistem, di mana metode analisa sistem ini atau sistem dynamics atau sistem thinking sebetulnya lebih ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap sistem permintaan energi. Namun demikian metode ini juga dapat digunakan untuk melakukan perkiraan atau peramalan. Jika pada ketiga metode yang saya sebutkan sebelumnya itu perhitungannya adalah straightforward atau maju terus, maka pada metode ini mekanisme umpan balik. Sistem thinking memodelkan suatu kejadian sebagaimana kejadian tersebut sesungguhnya terjadi. Kelebihannya itu kemampuannya mengaktualisasikan dunia nyata ke dalam suatu model. Kemampuannya mempresentasikan mekanisme umpan balik memungkinkan melakukan analisa terhadap struktur suatu sistem. Metode ini sangat cocok dilakukan untuk analisa perilaku sistem jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan model sistem energi. Model adalah suatu representasi atau gambaran dari dunia nyata. Bentuk-bentuk model diantaranya itu model matematis, model visual, dan sebagainya. Model diperlukan untuk memahami suatu fenomena. Dengan memahami struktur suatu fenomena, maka dapat memanfaatkan, mengatur, dan memperkirakan perilaku fenomena tersebut. Model juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan suatu masalah dengan orang lain secara struktur. Untuk tahapan-tahapan proses pengembangan model, yaitu yang pertama, kita mendefinisikan masalah terlebih dahulu, kemudian konseptualisasikan sistem, kemudian merepresentasikan model, kemudian mengevaluasi model. Namun jika ada kekurangan, maka kita akan kembali lagi ke tahapan-tahapan sebelumnya. Dan akhirnya akan
menghasilkan analisa kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model energi di Indonesia. Yang pertama itu ekonometrik. Cakupan analisanya itu didasarkan perilaku permintaan energi sebelumnya, dikaitkan variabel-variabel mikroekonomi. Contoh pemakaiannya itu model DKL, PLN, model Simple E, PLN, model perancangan energi, dan DJLPE. Kemudian yaitu input-output atau general equilibrium. Cakupan analisanya itu keterkaitan pemakaian energi dengan mikroekonomi, perubahan struktur pemakaian energi terhadap PDB, inflasi, dan sebagainya. Kemudian ada MAKAL, yaitu analisa supply demand energi dengan optimasi teknologi supply energi yang sangat rinci. Kemudian ada ENPEP, di mana analisa supply demand energi dengan prinsip optimasi dengan titik berat analisa supply listrik. Kemudian ada WESPA, di mana analisa pembangkitan listrik dengan prinsip optimasi. Diperlukan data rinci, spesifikasi teknis, dan perekonomian yang akan dianalisis. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu peramalan. Arti peramalan sendiri, peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran, kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan. Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam sistem peramalan permintaan, terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan tujuan dan peramalan. Yang kedua itu memilih item independent demand yang diramalkan. Kemudian menentukan horizon waktu dari peramalan, kemudian memilih model-model peramalan, memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan, validasi model peramalan, membuat peramalan, implementasi hasil-hasil peramalan, dan memantau keandalan dari hasil peramalan tersebut. Kemudian fungsi peramalan. Fungsi peramalan tidak hanya termasuk dalamnya teknik khusus dari dan model, tetapi juga termasuk input dan output dari subjek peramalan. Pengembangan fungsi peramalan dibutuhkan untuk mengidentifikasi output, karena spesifikasi output dapat menyederhanakan pemilihan model peramalan, tetapi fungsi peramalan tidak lengkap tanpa mempertimbangkan input. Peramalan pada umumnya meliputi beberapa pertimbangan berikut ini, yaitu item yang diramalkan. Yang kedua, peramalan dari atas atau top down, atau dari bawah, yaitu bottom up. Kemudian teknik peramalan atau model kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat yaitu satuan yang digunakan. Yang kelima, interval horizon waktu. 6, komponen peramalan. 7, ketepatan peramalan. Yang kedelapan yaitu pengecualian dan situasi khusus. Yang kesembilan, perbaikan parameter model peramalan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang peramalan dan horizon waktu. Ya, dalam hubungan horizon waktu peramalan dapat diklasifikasikan peramalan menjadi 3 kelompok, yaitu peramalan jangka panjang pada umumnya 2-10 tahun. Yang kedua itu peramalan jangka menengah pada umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini mengkhusus dibandingkan peramalan jangka panjang biasanya digunakan untuk peramalan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek pada umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan tenaga listrik APJ Semarang yaitu yang pertama kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kedua tindakan pemerintahan, yang ketiga kecenderungan pasar, yang keempat siklus hidup produk, gaya dan mode, yang keenam perubahan permintaan konsumen, 7 inovasi dan teknologi. Adapun karakteristik peramalan yang baik yaitu yang pertama adanya akurasi, di mana akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bias bila peramalan tersebut terlalu tinggi dan terlalu rendah dibanding dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Kemudian temuan-temuan yang berhubungan dengan pemilihan metode peramalan dan akurasi hasil peramalan yaitu yang pertama akurasi. Peramalan meningkat jika terjadi ramalan
dari lebih banyak metode dikombinasikan untuk menghasilkan ramalan akhir, tetapi dampak marginal dari penambahan suatu metode berkurang dengan semakin banyaknya jumlah metode yang digunakan. Yang kedua itu resiko kesalahan yang lebih besar. Yang ketiga itu variabilitas dan akurasi ramalan di antara berbagai kombinasi metode peramalan berkurang dengan makin banyak metode yang digunakan. Yang kedua itu biaya. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan suatu peramalan tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode yang dipakai. Kemudian ketiga itu kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian beberapa sifat hasil peramalan. Sifat-sifat yang pertama itu peramalan pasti mengandung kesalahan. Peramalan juga seharusnya memberikan informasi mengenai beberapa ukuran kesalahan, dan peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Kemudian yaitu peraturan peramalan. Terdapat beberapa peraturan yang dapat diperhatikan sebelum menjelaskan peramalan, yaitu tidak boleh meramalkan produk-produk yang tergolong ke dalam dependent demand. Kemudian produk-produk yang tergolong dalam dependent demand harus direncanakan atau dihitung peramalannya. Peramalan hanya boleh dilakukan pada produk-produk yang tergolong ke dalam independent demand. Kemudian penentuan horizon peramalan berdasarkan kondisi aktual sistem manufaktur dan tujuan dari peramalan. Yang keempat yaitu semakin jauh periode di masa mendatang yang diramalkan. Yang kelima itu di samping berdasarkan waktu, peramalan juga dapat dilakukan berdasarkan lokasi geografis, kelompok produk, yang dikenal sebagai peramalan berdasarkan dimensi agregasi dan disagregasi. Yang terakhir yaitu peramalan pada tingkat agregasi yang lebih tinggi akan lebih akurat dibandingkan peramalan pada tingkat agregasi yang lebih rendah atau pada tingkat disagregasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.